Kalau Anda punya problem dan Anda nggak tahu problemnya itu apa, Anda butuh mentor. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, kemarin saya barusan ngisi acara ya di distributor CCPP. Jadi kalau Anda belum tahu, saya ada program distributor CCPP. Jadi kalau Anda mau jadi distributor, nah itu please let me know ya ini. Nah, kemarin saya ngobrolnya menarik sih. Jadi ada pertanyaan yang misalnya nih seperti ini. Dan aku pengen sih jadi distributormu ini CCPP, dia jadi konten dan sebagainya. Tapi problemku adalah aku nggak punya followers. Dan masih nol lah ya, followersnya masih ya nggak nol, masih kecil sekali gitu. Dan kemudian saya mengatakan kalau misalkan follower masih sedikit begitu, gampang ya, ngiklan aja beres sebenarnya. Nah jawabannya adalah bukan nggak punya duit teman-teman. Kalau nggak punya duit urusan beda ya. Jawabannya adalah bahwa saya nggak ngerti gimana caranya ngiklan. Oke, good. Nah di sini perannya mindset. Ya jadi kalau Anda punya problem dan Anda nggak tahu problemnya itu apa, Anda butuh mentor. Tetapi kalau Anda tahu problemnya apa, Anda tinggal cari solusi. Problemnya banyak orang tidak cari solusi. Hanya ketemu problem and berhenti. Jadi mekanisme di kepala ketika ketemu problem, either berhenti atau lari. Itu yang bikin banyak orang itu nggak maju-maju atau gagal. Gitu ya. Jadi contoh gini. Kalau misalnya Anda bilang kayak, saya sudah coba dan jualan, upload ke marketplace, upload ke Instagram, saya udah promosi, udah ini, udah itu, tapi kok nggak laku juga ya, ini kenapa ya? Nah, itu artinya adalah Anda nggak tahu problemnya di mana. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka simple. Karena Anda nggak bisa ngelihatnya, mau dipaksa juga nggak bakal bisa. Tugas Anda adalah cari mentor. Ceritain itu ke mentor Anda, sehingga mentor Anda bisa mengatakan, oh oke, saya setelah menganalisa ini gampang lah, problemmu ternyata di sini, penawaranmu nggak menarik, gitu. Oh, kayak kemarin misalkan, saya sudah ngiklan tapi boncos terus. Ya, jadi kan nggak tahu ya problemnya di mana. Pokoknya saya udah action, saya udah ngiklan tapi boncos terus. Ada pertanyaan masuk seperti itu. Nah, kalau ketemu mentor, maka saya simpel banget nanyanya. Oke, cost of user acquisition-mu berapa? Jadi untuk mendapatkan satu customer tuh harus boncos berapa, harus bayar berapa, istilahnya gitu. Kalau misalkan Anda bayar 50.000, oke, so untuk mendapatkan satu customer, Anda harus bayar 50.000. Pertanyaan saya berikutnya adalah, margin profitmu berapa? Kalau margin profit Anda adalah 50.000, maka Anda BEP. Kalau margin profit Anda adalah 100.000, maka Anda profitable. Tapi kalau margin profit Anda di bawah 50.000, maka Anda minus atau boncos. Jadi saya bisa ngarahin. Jadi kalau ketika Anda bilang bahwa kok saya udah ngiklan dan boncos, ketika Anda nggak tahu problemnya di mana, nah ini tugas Anda adalah nyari mentor. Nyari mentor berarti saya nanya seperti itu, jadi ketemu nih, oh ternyata urusannya bukan sama Facebooknya. Facebooknya udah oke. Problemnya adalah margin Anda terlalu kecil. Nah, berarti saya bisa ngarahin PR Anda selanjutnya adalah memperbesar margin. Macam-macam caranya. Jualan bundle, cari produk lain yang margin lebih besar, atau lakukan upsell, dan macam-macam. Ya. Jadi, intinya adalah belum tentu Facebooknya salah. Jangan selalu menyalahkan Facebook dan berhenti. Kalau Anda ketemu problem dan berhenti, nggak kemana-mana. Oke? Kalau Anda ketemu problem dan cari solusinya, itu barulah bisa maju. Berarti dari sini, ketika Anda tidak tahu problemnya, cari mentor. Selesai. Tapi kalau yang tadi, saya nggak bisa ngiklan. Saya bilang congratulations, at least Anda tahu problem Anda di mana. Solusinya simpel kan, ada dua solusinya. Belajar ngiklan, hire orang yang bisa ngiklan. Terserah pilihan tangan Anda. Kan nggak semua orang harus belajar iklan ya. Tapi kalau mau belajar juga nggak apa-apa. Remember, buka rumah sakit bukan berarti Anda harus masuk sekolah kedokteran dan jadi dokter dulu. Kan dokter banyak ya, harus di-hire dong, itu nggak bisa sendirian dong. Kalau sendirian kan cuma satu. Masa rumah sakit dokternya cuma satu, kan nggak mungkin. Itu namanya klinik dokter sendiri. Ya, tetapi kalau misalkan Anda mau buka rumah sakit, ya Anda harus punya tim dokter. Dan penyakit kan macam-macam, dokter juga macam-macam. So, hire the doctor. Maka kalau Anda bangun bisnis, bisa aja Anda belajar sendiri. Karena maybe Anda bilang kayak, saya masih sendirian, masih kecil dan sebagainya. Kalau hire daripada begitu, mending saya belajar sendiri, duit untuk hire-nya, let's say UMR gitu, 4 juta, 5 juta. Saya bisa pakai buat budget iklan saya. Oke, nggak ada masalah. Bukan benar salah, teman-teman. Tetapi adalah, if you know the problem, congratulations, Anda tinggal fix it. Contoh lain kemarin adalah, ya jadi intinya gitu ya, kalau nggak bisa ngiklan, ya udah bagus dong, Anda cari caranya bisa ngiklan. Yang kedua, kalau saya nggak bisa ngomong di kamera kayak begini, bagus dong, berarti Anda tahu caranya sekarang belajar kemana untuk bisa ngomong di kamera seperti ini. Ada kelas banyak sekali, kelas public speaking, kelas content creator, banyak.
Tinggal Anda mau atau enggak. Nah, kalau tiap kali ketemu problem dan Anda berhenti, sama kayak anak saya. Anak saya itu kemarin waktu masih kecil, kalau suntik vaksin itu ampun deh, teriak-teriak setengah mati sampai sudah agak gede itu harus dipegangin suster 4 begitu, disuntik begitu, teriak-teriak begitu. Lama-lama dia malu, lama-lama dia soft itu. Lama-lama sekarang ternyata nggak sakit nih. Sekarang udah gede, ngomongnya ternyata nggak sakit. Dulu kenapa ya begitu? Nah, istri saya, Velin, itu cuma bilang bahwa Tuhan akan mengujimu. Kalau kamu nggak lulus-lulus, kamu akan dikasih ujian yang sama, terus-terusan, di situ terus. Nah, sekarang dia tetap nih. Kemarin naik sepeda jatuh, berdarah. Wah, itu juga teriak-teriaknya setengah mati tuh. Kalau mau sakit, kayak begitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Sampai dia bilang, kok berdarah terus? Kok berdarah terus? Dan istri saya cuma bilang begini aja, itu ujian yang belum kamu lewatin dari Tuhan. Ketika itu belum kamu lewatin, ya itu akan berdarah terus kayak begitu. Itu akan muncul terus, ujiannya akan muncul terus. So, kalau Anda sekarang dengan budget, misalkan beli buku, budget 200.000, nggak punya duit, akan ketemu hal-hal terus kayak begitu kok. Hidup Anda akan mentok di situ sampai Anda berhasil melewati itu. Nanti ikut course, ikut workshop, ikut apapun itu, mau beli ini, mau beli itu. Ketika Anda stuck di suatu titik, ujian akan terus muncul. Dan kalau Anda nggak bisa lewatin itu, ya berarti level Anda akan di situ terus dan ke bawah. Jadi akan ada naik kelas. Ya kayak anak sekolah lah ya. Anak sekolah kan gitu ya, kalau misalkan SD kelas 1, dia nggak bisa beresin ujiannya, apa yang terjadi? Yang ngulang kelas 1. Terus ngulang sampai dia lulus ujian. Oke, setelah lulus ujian naik kelas 2, sama, akan ada ujian lagi. Nah, hidup itu kayak begitu. Ujian akan datang terus-menerus, karena tujuan dari ujian tadi sebenarnya adalah memperkuat Anda. Tinggal mindset Anda mau diuji atau mau stay di level yang sama seperti sekarang terus-terusan. Bahkan, kemarin sebelum menutup sesi, saya kan bertanya ya, ini sesi tentang jadi distributor content creator Black Book. Judulnya udah jelas. Anda datang ke acara ini. Kenapa ketika diajak begini, ada orang-orang yang saya mah pensiunan, saya mah udah segini, saya mah nggak punya modal, saya mah ini. Kenapa terbiasa mengucapkan objection? Sehingga seolah-olah Anda itu adalah victim dari situasi. Anda nggak punya modal dan sebagainya, kan tanggung jawab Anda ya? Istilahnya gitu kan, nggak mungkin nyari modal ke orang lain. Kan tanggung jawab Anda. Kenapa nggak punya modal? Bahkan untuk beli buku aja nggak punya modal, 200.000 nggak punya modal, kan tanggung jawab Anda. Apa yang salah dari keputusan Anda? Jadi saya bilang bahwa jangan play victim. Karena ketika Anda mengucapkan excuse beberapa kali, rasain sendiri deh. Sekarang kalau saya ajak, yuk join listbuildingmastery.id, dan Anda punya excuse, maka pertanyaannya adalah, Anda mesti ngaca, introspeksi. Kenapa mindset Anda adalah play victim? Kenapa nggak mencari problem jadi solusi? Problem jadi project? Kenapa selalu play victim? Nah, saya bahkan mengatakan, apalagi kalau Anda sudah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan masih nggak punya modal, hanya untuk beli buku, men. Bagaimana kalau misalkan, kemarin ada ngomong gini, dananya belum ada, masih nunggu dana, gitu. Saya nanya kapan? Jadi nunggu dana itu, nunggunya itu kapan? Kalau nunggu nggak ada kejelasan, itu PHP mah. Dananya meng-PHP Anda, gitu ya. Kan sama aja ya. Istri hamil, atau Anda cewek ya, Anda hamil gitu, misalkan. Masa bisa bilang sih, wah 9 bulan lagi, tunggu dana dulu deh, baru keluar, itu diperot dulu aja gitu. Kan nggak mungkin ya. Kan harus disiapkan itu dana. Berarti hidup itu sebenarnya ada plan dan sebagainya. Kenapa Anda nggak nge-planning itu semua? Ada juga yang kemarin tuh bilang kayak, dan kira-kira ya kalau jadi timmu, distributormu, atau join LPM dan sebagainya, itu bisa dapat 10 juta itu berapa lama ya? 10 juta, men. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Itu kan tergantung dari action Anda ya. Saya tidak bertanggung jawab terhadap income Anda. Itu action Anda. Nah, saya tanya balik kemarin. Kalau Anda kerja dan berharap gaji Anda naik 10%, berapa lama Anda rela menunggu naik 10 juta. Kalau gaji Anda UMR, kenaikan gaji itu biasanya itu 5-10%. 5-10%. Berarti kalau gaji Anda adalah UMR 5 juta, berarti nunggu setahun naik 10%, itu cuma naik 500.000. Terus kapan naik 10 jutanya? Itu satu. Tapi Anda betah lo nungguin itu. Gaji Anda 10 juta misalkan. Gaji Anda 10 juta, berarti kalau misalkan ada 10% dalam setahun, berarti naik 1 juta loh. Anda nunggu setahun hanya untuk naik 1 juta. Sementara kalau Anda jadi content creator, maybe di awal Anda nggak dapat apa-apa. Setengah tahun gitu nggak dapat apa-apa. Maybe setengah tahun ke atas atau 1 tahun Anda baru mulai. Tetapi di tahun kedua, Anda sudah mungkin mulai mendapatkan kayak 10 juta, 20 juta, 30 juta. Tapi kenapa Anda lebih betah menunggu yang 10% doang per tahun-tahun? Tetapi untuk dari start dari nol kayak begini, Anda masih merasa bahwa kok lama ya? Balik lagi.
Itu adalah mindset. So, biar tidak lama-lama. Jadi simple. Banyak orang tidak tahu kalau mindsetnya salah. Mindset yang tidak benar tidak tahu kalau mindset itu tidak benar. Jadi, prinsip saya adalah untuk ngecek mindset benar atau salah, nggak usah debat. Saya nggak bakal interested berdebat dengan Anda mana yang benar, mana yang salah. Simple begini aja caranya. Kalau hidup Anda banyak susahnya, artinya mindset Anda banyak salahnya. Gitu aja. Karena hidup Anda, ukuran Anda, bukan ukuran saya. Ya Anda mungkin sudah happy, ya sudah, nggak ada masalah. It's okay. Ini bukan tentang benar salah. Tetapi kalau banyak susahnya di hidup Anda, berarti banyak yang salah dengan mindset Anda. Nah sekarang, kalau Anda tidak tahu problemnya, find a mentor. Kalau Anda tahu problemnya, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, belajar. Cari gurunya, siapa yang bisa ngajarin itu, supaya itu tidak lagi jadi excuse. Kalau Anda tetap memelihara excuse Anda, nasib Anda di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Oke, jadi terserah Anda mau keep itu excuse, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, ya terserah. Mungkin ketidaksukaan Anda yang membuat hidup Anda jadi banyak masalah. Saya nggak tahu, itu balik lagi hidup Anda. Alright, so thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.